Selamat pagi Nusantara Minangka Sadonyo, Baka Bahariko. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Ruri Putra Anand. Sejumlah informasi telah kami sampaikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah relawan di Pasaman Barat mengevakuasi seorang ibu hamil yang akan melahirkan melewati 2 titik longsor. 2 nagari di pesisir selatan rusak parah akibat banjir bandang. Akses jalan terputus. SPBU di Pasaman batasi pembelian bahan bakar minyak. Peristiwa heroik dan menyentuh kerap terjadi saat bencana. Seperti yang dilakukan petugas gabungan dan sejumlah relawan yang mengevakuasi seorang ibu hamil yang akan melahirkan. Ibu hamil itu dibawa dari Puskesmas Talu dan akan dirujuk ke rumah sakit di Simpang 4 Pasaman pada Minggu malam. Namun, proses membawa sang ibu bukanlah peristiwa mudah. Karena jarak tempuh sepanjang 40 km itu dihadang 2 lokasi longsor yang tak bisa dilalui ambulans. Tak hilang akal, saat tiba di titik longsor yang pertama, sang ibu hamil diturunkan dari ambulans dan ditandu bersama-sama melewati daerah yang longsor. Setelah ditandu di titik longsor pertama, petugas kemudian menaikkan ibu hamil ke mobil milik warga yang menolong secara sukarela. Tiba di titik longsor kedua, sang ibu kembali ditandu bersama-sama oleh relawan dan petugas yang telah menunggu. Setelah berjuang melewati lokasi longsor yang kedua, sang ibu hamil dinaikkan ke ambulans yang telah menunggu untuk dibawa ke rumah sakit di Simpang 4. Terhadap ibu yang mau melahirkan dari Puskesmas Talu itu sangat dramatis dan luar biasa sekali. Karena dimulai dengan datangnya ibu-ibu perawat ya, yang jaga yang pikir pada tadi malam posko Nagari Sinuri minta bantuan merangka mengevakuasi untuk dirujuk ke rumah sakit di Simpang. Hingga kini, 2 titik longsor di 2 nagari di Kecamatan Talamau masih belum bisa dilewati mobil, sehingga mengganggu mobilitas warga. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Ini pasien sudah masuk ke ambulan Gajai. Akibat tanah longsor yang terjadi di Jorong Perhimpunan, Kecamatan Talamau, Pasaman Barat, akses jalan kabupaten dan provinsi yang melewati Talu hingga kini masih belum bisa dilewati kendaraan roda 4. Sedangkan sepeda motor bisa melewatinya dengan cara didorong dan diangkat. Banyaknya material longsor juga telah menimbun 8 rumah warga. Selain itu, material longsor yang menimbun lokasi itu juga sulit untuk disingkirkan karena volumenya sangat banyak. Menurut data dari BPBD Pasaman Barat, 8 rumah dan 1 tempat usaha tertimbun longsor pada Sabtu pagi pekan silam. Beruntung tidak ada korban jiwa. Pasalnya, warga telah mengetahui jika bukit itu akan longsor karena melihat pergerakan tanah yang turun secara perlahan. Saat longsor itu terjadi, warga telah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Akibat longsor di daerah ini, 8 unit rumah hunian tertimbun dan 1 unit gudang perabot dan akses jalan Simpang 4 Pati terputus. Korban tidak ada. Kalau untuk sementara akses jalan Simpang 4 Talu mungkin akan kita usahakan dengan jalan alternatif. Longsor juga merusak jembatan gantung yang biasa digunakan warga untuk menyeberang. Tumpukan material longsor masih terlihat dan belum sepenuhnya bisa disingkirkan.
Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Seorang korban yang tertimbun longsor di Jorong Harapan Tinggam, Nagari Sinuri, Pasaman Barat, ditemukan tim SAR gabungan pada Senin siang. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban berjenis kelamin perempuan bernama Emma dan berusia 41 tahun langsung dievakuasi menuju Puskesmas Talu. Setelah itu, korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dikebumikan. Emma merupakan korban tanah longsor yang terjadi di Jorong Harapan Tinggam, Nagari Sinuri, Kecamatan Talamau, Pasaman Barat. Longsor terjadi pada hari Jumat pekan silam dan menimbun 2 rumah. 2 orang berhasil selamat, sementara 5 orang lainnya dinyatakan hilang. Kini 4 orang yang tertimbun tanah longsor itu masih dicari tim SAR gabungan. Pencarian hari ini sudah selesai pada pukul 14.30. Kita lakukan, alhamdulillah pada hari ini kita menemukan 1 orang korban atas nama Emma, berjenis kelamin perempuan, dan sudah langsung dievakuasi ke rumah duka. Oke, untuk proses penemuannya, korban bertemu di genangan air, muncul setelah terjadi proses pembusukan, kemudian ditemukan oleh tim SAR dan langsung dievakuasi. Pencarian akan dilanjutkan esok hari dengan menyisir aliran sungai yang terbendung longsor. Tim juga dibagi dalam beberapa unit di beberapa lokasi untuk mempercepat pencarian korban. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Marlina, warga Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Padang, hanya bisa menatap pilu bekas rumahnya yang hanyut terbawa banjir bandang. Rumah beserta isinya habis terbawa arus sungai Batang Kuranji pada Rabu pekan silam. Yang tersisa hanya baju yang melekat di badan. Untungnya, saat peristiwa itu terjadi, Marlina dan keluarganya segera mengungsi ke tempat yang aman. Saat sekarang, ketika rumahnya tak lagi bersisa dan tak bisa ditempati, dia dan keluarganya menumpang di rumah mertuanya di daerah Pauh. Ibu 3 orang anak ini terpaksa harus merelakan rumahnya hanyut di bawah air bah, tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Lokasi rumahnya dulu berdiri, kini telah menjadi aliran baru sungai Batang Kuranji. Di sungai itu rumah ibu sebelumnya? Ya. Kami nginap kan di kantor PU, ini kan ada kantor nih. Iya. Lalu jam 10 dengar air tumpah besar kan, kami lari semua lagi. Rombongan ini lah, akhirnya 5 keluarga kami lari dari sungai. Ya. Nggak tahu lagi kejadiannya Pak. Kami kabur semuanya kan. Udah datang semua air ke sini. Rumah ibu hanyut. Ini rumah ibu nih di sini. Untuk barang-barangnya gimana? Ya ada keluar kami sampaikan Pak. Meski banjir telah surut, namun aktivitas warga di lokasi ini masih terganggu karena banyaknya material gelondongan kayu dan lumpur yang menumpuk di permukiman. Sejumlah warga yang terdampak banjir bandang di lokasi ini berupaya mencari sisa barang-barangnya yang tertimbun lumpur, mulai dari peralatan makan hingga peralatan rumah tangga lainnya. Sri Purnama melaporkan dari Padang.